warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Lutfia. Saya Rina Siti Nurafina Akan mempresentasikan bagian dan keutuhan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, Bunda akan menjelaskan konsep bagian dan keutuhan. Bagian dan keutuhan adalah cara untuk mempresentasikan bilangan yang tidak dapat direpresentasikan dalam bentuk utuh. Sudah ya? Di sini Bunda akan menjelaskan dengan cara permainan puzzle bilangan pecahan. Nah, di sini ada persegi 4. Ada warna apa? Mana? Ada warna merah, Ada hijau, warna ungu, dan kuning serta oranye. Sebelumnya ini ada satu bagian. Ya, apabila kotak ini dibagi menjadi 2 maka jadi berapa? Jadi setengah, Ibu. Nah, pinter. Kita hitung ya. 1, 1, 2. 2. Pinter. Jadi satu bagian apabila dibagi menjadi 2 akan menjadi 2 bagian, Ibu. ya, atau disebut Setengah. sip, good job. Apabila kotak ini, satu kotak dibagi menjadi 3, jadi 1, 2, 3. 3. Pinter. Ayo coba, Mbak Nini. Ibu, saya mau tanya, ini jadi berapa? Kalau yang itu setengah, kalau yang ini jadinya bacanya gimana, Ibu? Nah, jadinya 1 kemudian per 3. 1, 2, 3. Oh, jadi 1/3. Pinter. Nah, untuk kotak selanjutnya, ini satu kotak ada berapa bagian di sini ya? 1, Pinter. 2, 3, 4. 4. Jadi satu kotak dibagi 4, Jadinya berapa? 1/4. 1/4. Oh, 1/4. Saya kira 1/4, Ibu. Ya, jadi ini seperempat, 1 atau sama dengan 1/4. Kemudian ini berapa ini? Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bu. Jadi berapa ya satu bagian ini? 1/6. Bagus. Jadi satu bagian ini jadi 1/6 karena dibagi menjadi 6 bagian. bagian. Diulang lagi. Ibu mau mereview lagi dari awal. Yang merah ini berapa? 1/2, Bu. Bagus. Yang kedua? 1/3. Kemudian? 1/4. Kemudian? 1/6. Good job. Pinter. Untuk kegiatan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Nini. Nah, selain dengan menggunakan media yang berupa media yang kita buat secara khusus, kita juga bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya ketika kita akan mengenalkan buah, kita juga bisa mengenalkan bagian dari buah itu. Contohnya bisa tidak hanya dengan menggunakan, kita menunjukkan itu bisa dibagi berapa, tapi bisa melalui dengan cerita. Contohnya di sekolah Doni pergi ke sekolah membawa buah apel, 1 buah saja. Tetapi di sana ada juga temannya, yaitu Ara, Dodi, dan Iqbal. Jadi saat waktu akan makan apel, temannya juga
juga ada yang minta. Terus bagaimana caranya? Sedangkan apelnya hanya satu. Kira-kira bagaimana? Dipotong, Bu. Potong. Kan temennya ada 4 orang. Kalau kita potong apel satu ini, kita potong menjadi 2 bagian, maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini Sama ya, Bun? sama. Ini namanya setengah atau 1/2. Setengah berapa? Setengah. Nah, tapi temennya Doni itu ada 2 lagi. Bagaimana? Ada 4 jadi. Iya, harus dibagi 4. Sedangkan apelnya sudah dibagi menjadi 2. Satunya setengah dan satunya jadi setengah. Sedangkan temannya ada 4. Jadi 4 dipotong lagi, Bu. harus dipotong lagi. Maka dari setengah itu harus dipotong lagi menjadi 4 bagian. Nah, jadinya satu teman akan mendapatkan 1/4 atau 1/4 dengan ukuran yang sama. Jadi tidak ada yang namanya lebih besar dan lebih kecil. Dalam satu buah ini ketika kita membaginya menjadi 4 bagian, maka jadinya 1/4. Ketika dibagi menjadi 2 itu setengah bagian. Nah, jadi teman-teman Doni dapat berapa bagian? 1/4. 1/4. Ya, begitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu jika kita memperagakan kepada anak-anak jika tidak menggunakan alat peraga atau bisa menggunakan cerita yang singkat. Karena anak usia dini itu akan lebih menangkap atau memahami apabila dikenalkan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Ya, pecahan itu dikatakan senilai jika mempunyai nilai yang sama. Dengan ukuran yang sama. Terkadang di anak usia dini itu pasti dia berpikir kalau dibagi-bagi nanti ukurannya tidak sama. Nah, tetapi ketika dibagi dengan demikian itu menjadi ukuran yang sama. Jadi tidak ada yang lebih besar maupun lebih kecil. Oleh karena itu kita sebagai pendidik harus diperhatikan. Karena kalau kita salah memberikan pemahaman kepada anak, khususnya masalah bagian dan keutuhan, maka akan terjadi miskonsepsi terhadap anak tersebut sampai usia selanjutnya. Demikian presentasi kegiatan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Di sini Bunda akan menjelaskan dengan cara permainan puzzle bilangan pecahan. Nah, di sini ada persegi 4. Ada warna apa? Ada warna merah, Ada warna hijau, ungu, dan kuning serta oranye. Sebelumnya ini ada satu bagian. Ya, apabila kotak ini dibagi menjadi 2 maka jadi berapa? Jadi setengah, Ibu. Nah, pinter. Kita hitung ya. 1, 1, 2, 2. pinter. Jadi satu bagian apabila dibagi menjadi 2 akan menjadi 2 bagian, Ibu. ya, atau disebut Setengah. sip, good job. Apabila kotak ini, satu kotak dibagi menjadi 3, jadi 1, 2, 3. 3. Pinter. Ayo coba, Mbak Nini. Ibu, saya mau tanya ini jadi berapa? Kalau yang itu setengah, kalau yang ini jadinya bacanya gimana, Ibu? Nah, jadinya 1, kemudian per 3. 1, 2, 3. Oh, jadi 1/3. Pinter. Nah, untuk kotak selanjutnya, ini satu kotak ada berapa bagian di sini ya? 1, Pinter. 2, 3, 4.
Jadi satu kotak dibagi 4, Jadinya berapa? 1/4. 1/4. Oh, 1/4. Saya kira 1/4 ini. Ya, jadi ini seperempat satu atau sama dengan 1/4. Kemudian ini berapa ini? Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bu. Jadi berapa ya satu bagian ini? 1/6. Bagus. Jadi satu bagian ini jadi 1/6 karena dibagi menjadi 6 bagian. bagian. Diulang lagi. Ibu mau mereview lagi dari awal. Yang merah ini berapa? 1/2, Bu. Bagus. Yang kedua? 1/3. Kemudian? 1/4. Kemudian? 1/6. Good job, pinter. Untuk kegiatan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Nini. Nah, selain dengan menggunakan media yang berupa media yang kita buat secara khusus, kita juga bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya ketika kita akan mengenalkan buah, kita juga bisa mengenalkan bagian dari buah itu. Contohnya bisa tidak hanya dengan menggunakan, kita menunjukkan itu bisa dibagi berapa, tapi bisa melalui dengan cerita. Contohnya adalah di sekolah Doni pergi ke sekolah membawa buah apel, 1 buah saja. Tetapi di sana ada juga temannya, yaitu Ara, Dodi, dan Iqbal. Jadi saat waktu akan makan apel, temannya juga ada yang minta. Terus bagaimana caranya? Sedangkan apelnya hanya 1. Kira-kira bagaimana? Dipotong, Bu. Potong. Kan temennya ada 4 orang. Kalau kita potong apel 1 ini, kita potong menjadi 2 bagian, maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini Sama ya, Bun? sama. Ini namanya setengah atau 1/2. Setengah berapa? Setengah. Nah, tapi temennya Doni itu ada 2 lagi. Bagaimana? Ada 4 jadi. Iya, harus dibagi 4. Sedangkan apelnya sudah dibagi menjadi 2. Satunya setengah dan satunya jadi setengah. Sedangkan temannya ada 4. Jadi dipotong lagi, Bu. harus dipotong lagi. Maka dari setengah itu harus dipotong lagi menjadi 4 bagian. Nah, jadinya satu teman akan mendapatkan 1/4 atau 1/4 dengan ukuran yang sama. Jadi tidak ada yang namanya lebih besar dan lebih kecil. Dalam satu buah ini ketika kita membaginya menjadi 4 bagian, maka jadinya 1/4. Ketika dibagi menjadi 2 itu setengah bagian. Nah, jadi teman-teman Doni dapat berapa bagian? 1/4. 1/4. Ya, begitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu jika kita memperagakan kepada anak-anak, jika tidak menggunakan alat peraga atau bisa menggunakan cerita yang singkat. Karena anak usia dini itu akan lebih menangkap atau memahami apabila dikenalkan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Ya, pecahan itu dikatakan senilai jika mempunyai nilai yang sama dengan ukuran yang sama. Terkadang di anak usia dini itu pasti dia berpikir kalau dibagi-bagi nanti ukurannya tidak sama. Nah, tetapi ketika dibagi dengan demikian itu menjadi ukuran yang sama. Jadi tidak ada yang lebih besar maupun lebih kecil. Oleh karena itu kita sebagai pendidik harus diperhatikan. Karena kalau kita salah memberikan pemahaman kepada anak, khususnya masalah bagian dan keutuhan, maka akan terjadi miskonsepsi terhadap anak tersebut sampai usia selanjutnya. Demikian presentasi kegiatan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.